Oh, Ya. jadi emang bisa ngundang ya. Kita pernah syuting sama Bunda ya. Terus ada adegan kerasukan tuh. Iya. Pas aku lihat ternyata Bunda lagi manggil. Itu bener apa nggak Bunda manggil orangnya buat Oh masuk? iya, yang supaya dimasukin ke, Ah, iya benar. Cerita oke? Oh, mulai tadi ya. Semua. Halo, saya Bunda Roro. Eh, saya mau sedikit cerita ya, dalam hal mistis. Di tahun berapa ya? Di umur 23 tahun Bunda ya. 23 tahun yang lalu, Bunda itu sudah mulai merasakan hal-hal yang mistis. Awalnya sih, waktu itu ketemu dengan seseorang daerah Cilacap. Bunda nggak tahu dipakai jampi-jampi apa, dibacain apa ke badan Bunda, akhirnya Bunda merasakan hal-hal yang di luar nalar ya. Awal cerita Bunda lagi di rumah kakak, bukan orang tua ya, rumah kakak. Tiba-tiba penglihatan Bunda itu ngeblur, terus akhirnya benda-benda di dalam rumah itu, termasuk apapun benda-benda ada yang di dalam rumah kayak berbentuk makhluk gitu, termasuk magicom apapun kayak berubah menjadi makhluk gitu. Nah di situ Bunda kaget, di situ Bunda selalu ketakutan karena katanya mata batin Bunda itu kebuka gitu. Nah mungkin disitulah mulai mata batin Bunda kebuka melihat hal-hal yang di luar nalar gitu. Akhirnya kalau Bunda berkunjung ke rumah siapapun, mau ke rumah saudara, mau ke rumah teman, nggak pernah betah lama-lama karena penglihatan Bunda itu selalu melihat benda apapun kayak berbentuk makhluk gitu, berubah wujud. Nah akhirnya Bunda di situ agak-agak penakut karena sering ngelihat makhluk kayak gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang sudah biasa gitu. Terus kalau di rumah sendiri pernah ngelihat juga kayak dulu kan ada itu ya, keyboard gitu. Keyboard kan ringan ya, tapi di atas keyboard tuh kayak ada sosok cewek juga duduk di atas keyboard tuh. Nah, terus di ruang tamu ada keluar sosok apa sih? Orang tinggi gede, hitam banget, serem gitu. Keluar dari jam dinding yang gede yang suka neng-nongnya gitu. Nah di situ, tapi menghilang di deket meja tuh, pernah lihat gitu. Yang termasuk di kamar Bunda sendiri. Ayo siapa yang mau di kamar Bunda? Kamar Bunda itu tiap malam tuh selalu ada yang kayak terbang gitu. Di atas genting tuh kayak ada yang terbang. Disebut burung nggak mungkin ya, karena kalau burung terbangnya sedikit lah kedengeran. Ini kayak burung apa yang segede apa terbangnya gitu. Itu mau siang mau malam selalu ada. Bun, itu kalau gitu-gitu tuh emang ada sendiri apa Bunda panggil sih? Ayo ngaku. Ya ada sendiri mungkin ya. Ya Manggi juga pernah gitu. Karena emang Bunda seneng coba-coba gitu. Ada yang ngasih tahu ini kalau ini bacaannya ini panggil ini gitu. Oh, Ya. jadi emang bisa ngundang ya. Kita pernah syuting sama Bunda ya. Terus ada adegan kerasukan tuh. Iya. Pas aku lihat ternyata Bunda kayak lagi manggil. Itu bener apa nggak Bunda manggil orangnya buat Oh masuk? iya, yang supaya dimasukin ke, Ah. iya benar. Jadi Jadi gimana? Bunda pamit ke di lokasi syuting tersebut, minta talent itu supaya kerasukan, supaya memang adegannya harus kerasukan kan, supaya kerasukannya memang alami gitu. Bunda masukin
sesuatu yang dari di tempat situ juga gitu. Iya, biasa Bang. Ya. Berita oke? Oh, mulai tadi ya. Semua. Ini dia. Action! Cut. Hah? Cut. Lihat ini yang saking jagonya, dia bisa manggil orang, bisa bikin orang kerasukan. Ini ilmunya tinggi banget loh. Di mana-mana orang ngeliat orang kerasukan pada diem, dia ketawa-ketawa loh. Wow. Akhirnya aktingnya alhamdulillah bagus, jadi kerasukannya alami. Tapi Bunda deg-degan juga sih waktu itu, takut nggak keluar lagi, tapi alhamdulillah bisa keluar lagi. Emang bisa gitu Bun? Bisa nggak keluar lagi Bun? Ya takutnya kan gitu, kan Bunda terbatas kemampuannya. Yang paling menyeramkan itu Bunda waktu di Guha Cilacap ya, pernah Bunda di Guha, salah satu guha di Cilacap, guha apa ya lupa lagi. Ada yang membimbing sih, Bunda beberapa malam di sana, ya Bunda ngedenger berbagai macam suara gitu Bang. Tapi Bunda nekat karena waktu itu memang Bunda lagi pengen apa ya, ya niat aja di situ gitu. Dengar apa, terus kayak ada, Lagi bertapa Bunda? iya, Oh, terus? kayak ada ular ke ini gitu, macam-macam. Tapi Bunda diam aja, yakin pasrah sama Allah bahwa Bunda akan selamat gitu. Oke. Bunda kalau lagi itu tuh tujuannya apa Bun? Untuk kekuatan kah? Untuk kecantikan kah? Apa untuk kekayaan Bun? Tujuannya sebenarnya nggak ada tujuan karena Bunda nggak ngerti hal-hal kayak gini. Jadi awalnya dulu sebelum menikah sama papahnya anak-anak nih, Bunda dulu nonton bioskop karena memang waktu itu Bunda lagi bener-bener galau ya. Galau bukan berarti sama cowok ya, karena ada sesuatu di keluarga ya, keluarga Bunda dulu. Nah Bunda nonton bioskop di Plaza Kuningan, terus Bunda naik angkot mau pulang, tujuannya mau ke pertanian, mau naik elf. Tiba-tiba di angkot ada yang naik perempuan. Awalnya tuh, awal mula Bunda seneng kayak gini gitu. Nah di dalam angkot ada ibu-ibu cantik banget, kurang lebih usianya 45 tahun lah, atau 40 tahun. Beliau memakai baju hitam-hitam kayak syar'i. Dulu kan belum zaman syar'i ya Bang, baru sekarang-sekarang. Tapi waktu itu dia udah pakai syar'i. Nah, terus dia nanya, Neng, badai ke mana, kan Sunda ya? Badai ke pertanian, kata Bunda. Nggak boleh pergi-pergi maghrib pamali, katanya. Ayo ikut ibu, katanya gitu. Nah, dengan sendirinya nggak tahu kenapa tiba-tiba mau Bunda tuh diajak orang itu, beliau gitu ya. Nah, diajak ke angkot yang jurusan Cilimus, turun di deket Cirendang.
Nah di situ Bunda ada dibawa ke rumah tua, nggak begitu besar ya rumahnya, cuma ada kamar dua, dapur sama ruang tamu. Tapi di ruang tamunya itu ada bunga-bunga gitu ya, ada dupa, tapi Bunda nggak ngerti apa-apa saat itu. Ada buah-buahan, terus palupuh, cuman ada pelupuh di ruang tamunya diamparin sama putih gitu, tikar-tikar mendong gitu. Nah di situ Bunda bermalam 2 atau 3 hari lupa lagi ya. Tapi di situ Bunda memang dikasih wejangan, dikasih kayak punya ibu gitu. Karena saat itu Bunda lagi kehilangan sosok seorang ibu lagi pergi ke luar negeri ya, ke luar negeri. Nah di situ Bunda kayak punya ibu, tapi Bunda nggak makan nasi di sana, selama di sana itu nggak makan nasi, cuman dikasih kayak rebus singkong kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau kata orang Sunda bilang beti-betian gitu, nggak makan nasi. Nah setelah itu setelah tiga malam kalau nggak salah di situ Bunda pamit pulang karena takut cari keluarga gitu ya. Nah akhirnya setelah pulang seminggu di rumah, Bunda balik lagi ke situ, ke tempat itu. Biasa lagi nginep lagi di situ 2 hari, dikasih makannya seperti itu beti-betian. Nah tapi kalau di sajadah itu beliau tidurnya kakinya kayak gitu kayak duyung gitu. Tapi baru-baru ini gitu, karena waktu itu belum ngerti Bunda. Nah akhirnya ketiga kalinya beliau menamakan dirinya Mamih Nur. Nah setelah ketiga kali di sana Bunda dikasih alamat untuk pergi ke Guha Cilacap. Pokoknya daerah Pangandaran deh, lupa lagi karena saat itu Bunda belum dewasa ya, belum paham banget. Nah Bunda di situ di Guha beberapa hari karena dikasih alamat sama Mamih Nur itu. Ya di Guha kita melaksanakan biasa sholat, zikir kayak gitu-gitu. Nah di malam terakhir Bunda didatangi awalnya kayak sinar biru ya, sinar biru segede bola kasti gitu. Karena di Guha itu laut lepas kan, kalau itu kelihatan. Nah malam-malam dilihat sinar biru, tapi dilihat sama Bunda terus kayak ngebentuk, sinar biru tuh jalan ngebentuk, akhirnya kayak Bunda bilangnya waktu itu delman, karena Bunda belum ngerti ya bahwa itu kereta kencana, belum ngerti. Dalam hati kok di dalam laut, di tengah laut ada delman jalan sendiri gitu. Setelah delman itu mendekat, ternyata Bunda jelasin mata, ternyata ada sosok perempuan di depan 1 orang, di belakang itu 3 orang, dan di belakangnya lagi ada cowok 3 orang gitu. Berarti satu 7 perempuan, 1 di depan, 3 di belakang, 3 di belakangnya lagi. Ini orang tidur. Nggak tahu siapa. Ya sosok itu. Nah Bunda kan nggak ngerti bahasa Jawa ya Bang. Iya. Nah lagi Bunda gini kan lemas gitu ya, lagi tirakat gitu. Bilangnya perempuan yang 1 itu turun, cantik banget. Bilang Tangi gitu, Tangi. Bunda kan nggak ngerti bahasa Jawa, Tangi itu apa ya gitu ya. Terus dia nginiin tangannya, Tangi katanya, Tangi. Nah mungkin dalam hati Bunda, oh bangun gitu ya. Nah Bunda bangun. Setelah Bunda duduk, dia senyum terus menghilang. Tapi Bunda nggak ya kira-kira dia siapa, Bu? Nah paginya Abah yang membimbing Bunda masuk ke Guha, katanya Assalamualaikum, alhamdulillah tamat katanya gitu. Nah di situ Bunda ditanya ada apa malam terakhir itu. Bunda ceritalah seperti itu. Nah Bunda nanya itu siapa, kata Bunda gitu ya. Beliau bilang itu adalah leluhur kamu yang akan mendampingi kamu
di hidup kamu atas izin Allah katanya gitu. Jadi kayak kodam gitu ya Bun? Iya, nggak tahu khodam, nggak tahu apa, pokoknya Ada yang jagain ya? gitu. Ya sampai sekarang ya bukan ngeiniin Allah ya, Allah tetap nomor satu. Tapi kayak menganggap beliau itu ibu gitu. Oke. Pertama ibu kandung, kedua ibu itu kayak ke ibu sendiri gitu. Kalau ada komunikasi batin gitu. Ngerasa dijagain ya Bun? Iya gitu. Oke. Oke, sampai di situ cerita saya. Saya Bunda Roro dari dunia Roro. Sampai di situ cerita saya. Terima kasih.